Pernah nggak sih ngerasa was-was? Udah lunasin properti impian? Tapi dokumen yang paling penting, akta jual beli alias AJB, kok nggak diserahin juga sama developer? Nah, ini masalah yang sayangnya sering banget kejadian dan pastinya bikin pusing kepala. Anda kan udah ngerjain semua kewajiban sebagai pembeli lunas 100%. Tapi kok rasanya hak kita malah ditahan sama developer? Nggak adil banget kan? Terus pertanyaannya, kita sebagai konsumen dilindungi hukum nggak sih? Jawabannya jelas dilindungi. Kalau Anda lagi ngalamin ini, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng setiap langkah hukum pas beli properti. Mulai dari janji-janji awal sampai bukti sah kepemilikan. Biar kita sama-sama tahu di mana persisnya hak dan perlindungan kita itu diatur sama undang-undang. Oke, kita mulai dari gerbang pertamanya ya. Semuanya itu berawal dari satu dokumen yang namanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Atau biar gampang kita sebut aja PPJB. Nah, ini fondasi dari semua transaksi Anda. Jadi, apa sih PPJB itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh perjanjian pendahuluan. Dibuat pas bangunannya belum jadi 100% dan fungsinya itu buat ngikat secara hukum kedua belah pihak. Anda sebagai calon pembeli dan developer sebagai calon penjual. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. PPJB itu bukan cuma selembar kertas janji manis ya. Undang-undang kita itu tegas banget ngasih syarat-syarat mutlak yang harus, kudu, wajib dipenuhi developer sebelum mereka boleh nawarin PPJB ke kita. Dan ini dia 5 syarat wajibnya, langsung dari Undang-Undang Rumah Susun. Yang pertama, status tanahnya harus pasti dan jelas. Kedua, developer wajib kantongin izin mendirikan bangunan atau IMB. Ketiga, fasilitas umum kayak jalan dan air bersih harus terjamin. Keempat, yang penting juga, pembangunan fisiknya minimal udah harus jalan 20%. Dan kelima, semua isi perjanjiannya harus transparan. Ingat ya, kalau satu aja dari 5 ini nggak ada, developer itu secara hukum belum boleh bikin PPJB. Oke, setelah tahap PPJB dilewati dan pembangunan selesai, kita masuk ke babak final yang ditunggu-tunggu semua pembeli properti. Akta jual beli atau AJB. Ini dia puncak dari perjalanan Anda. AJB ini dokumen pamungkasnya. Dibuat di depan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan dokumen inilah yang secara sah memindahkan hak milik properti dari developer ke tangan Anda. Tanpa AJB, secara hukum rumah itu belum sepenuhnya jadi milik Anda loh. Biar makin jelas, yuk kita jajarin bedanya. PPJB itu janji buat jual beli, dibuat sebelum bangunan jadi, dan hak miliknya belum pindah. Nah, kalau AJB, itu bukti sah hak miliknya udah pindah, dibuat setelah bangunan selesai dan jadi dasar buat nerbitin sertifikat atas nama Anda. Jadi intinya, PPJB itu ngikat niat, AJB itu ngesahin kepemilikan. Beda banget kan? Nah, pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting, kapan sih developer itu punya kewajiban hukum buat ngurusin AJB? Momen ini nggak bisa ditawar-tawar atau diundur-undur sesuka hati, karena hukum udah ngatur waktunya secara spesifik. Menurut undang-undang, tepatnya di pasal 44, bangunan itu dianggap selesai secara hukum kalau 2 surat sakti ini udah terbit. Pertama, sertifikat layak fungsi atau SLF, yang artinya bangunan itu aman dan layak dihuni. Dan kedua, sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM Sarusun. Begitu 2 ini ada, pintu buat proses AJB resmi kebuka dan jadi kewajiban developer. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Gimana kalau bangunan udah beres, kita udah lunas, tapi developer nunda-nunda atau malah nolak ngurusin AJB? Nah, ini bukan lagi sekedar sengketa biasa. Ini udah masuk ke ranah pelanggaran hukum. Biar clear ya, developer yang bikin PPJB padahal 5 syarat tadi belum lengkap, itu aja udah pelanggaran. Apalagi kalau mereka sengaja nggak mau proses AJB setelah bangunan dinyatakan selesai. Ini namanya ingkar janji yang konsekuensinya serius di mata hukum. Nih, lihat gimana hukumnya ngomong langsung. Pasal 98 itu secara gamblang bilang dilarang. Dilarang membuat PPJB sebelum semua syarat kepastian terpenuhi. Ini larangan yang tegas, yang nunjukin kalau negara itu melindungi kita sebagai konsumen sejak awal banget. Kalau ada larangan, pasti ada sanksinya kan? Nah, pelanggaran terhadap larangan tadi itu bawa kita ke konsekuensi paling serius. Bukan lagi sanksi administrasi, tapi ancaman pidana. Ini jawaban dari pertanyaan, developer nakal bisa dipenjara nggak sih?
Coba deh dengerin baik-baik isi pasal 110 ini. Di sini tertulis jelas banget, developer yang nekat bikin PPJB sebelum syarat-syaratnya lengkap, misalnya status tanahnya masih sengketa atau pembangunannya belum 20%, itu diancam sanksi pidana. Serius loh ini. 4 tahun penjara. Ini ancaman maksimal buat para petinggi perusahaan developer yang main-main sama aturan PPJB. Risiko yang gede banget. Ini nunjukin betapa seriusnya pelanggaran ini di mata hukum. Selain penjara, ada juga ancaman denda yang nggak sedikit, 4 miliar rupiah. Hukuman ini tujuannya jelas, buat ngasih efek jera, biar para pelaku pembangunan nggak lagi mempermainkan hak konsumen yang udah nabung dan investasi besar buat punya rumah. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih intisari yang perlu kita bawa pulang? Yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang bisa jadi senjata kita sebagai konsumen properti yang cerdas. Pertama, selalu verifikasi 5 syarat wajib tadi sebelum tanda tangan PPJB. Kedua, ingat, PPJB itu janji yang punya kekuatan hukum, bukan brosur. Ketiga, AJB itu hak mutlak Anda setelah bangunan selesai dan punya sertifikat layak fungsi. Dan yang paling penting, kalau developer melanggar ini semua, mereka bukan cuma wan prestasi, tapi berpotensi melakukan tindak pidana. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, apakah Anda sudah benar-benar ngecek kelengkapan syarat dan legalitas developer Anda? Karena pengetahuan adalah kekuatan. Dengan paham hukum ini, Anda bukan cuma beli rumah, tapi Anda lagi mengamankan masa depan dan investasi Anda.